Gini ya, ini gue lagi gue nggak tahu hari ini gue nggak tahu gue lagi pengen ngoceh aja karena gue lagi keluar iseng ya. Ini ya, menurut gue kalau anak sudah hancur, biarlah hancur. Ya, gak ada masalah. Biar dia menikmati kehancuran hidupnya. Berarti kan dia apa? Satu, dia sudah tidak punya masa depan, ya kan? Kedua, dia sudah tidak tahu apa yang bisa diharapkan lagi dari hidupnya, ya kan? Ketiga, sudah pasti akan dijauhi dari keluarga. Kenapa dijauhi dari keluarga? Ya karena itu resiko yang sudah dia pilih, ya kan? Keempat, akan susah cari pekerjaan. Nah, maksud Tapi gua, iya, itu dia. dengerin dulu. Maksud gua kalau sudah ada 4 itu, ya harusnya jangan berulah yang macam-macam. Kalau berulah yang macam-macam, orang makin ilfeel, orang makin sulit untuk percaya, makin sulit lagi untuk dapat pekerjaan. Orang yang sekolahnya sampai S2, S3 aja cari kerjaan susah. Apalagi ini anak yang sudah tidak lulus sekolah. Ya kan, mau hidup bebas tapi jangan kebablasan. Itu namanya kebablasan. Sebetulnya kalau gue mau masukin dia ke penjara, besok pun gue bisa masukin dia ke penjara. Satu keluarga. Percaya omongan gue. Ya karena gue, Kalau lu mau. kalau gue mau, tapi gue mau memang, tapi tunggu waktu. Gue kan orangnya bermain dengan waktu, by the time namanya. Kan gue punya video, video, kan gue punya video yang kesebar dulu, Oh iya. ya kan? Itu kan anytime gue tinggal lapor, masuk, jangan dikan dia, semuanya gue suruh masukin. Tapi emang sih itu kan, Hah? tapi kan emang dia sepaket kalau misalnya kemana-mana. Jadi kalau misalnya di penjara kudu sepaket juga, Niki. Sepaket, semua sama si keluarga Hanoman itu tuh, keluarga Hanoman tuh, semua gue masukin. Tapi memang gini loh guys. Ini sebenarnya bukan dicari-cari sama Niki, dicari-cari masalah enggak. Tapi memang sih pertama Lolinya itu sudah problematik. Terbukti dari semua temen yang deket sama dia awalnya itu semuanya menjauh. Kamu Yang bertahan cuma si Padel. ada beli pakai kartu kredit Ami? Oh berapa? Aduh, anaknya dikasih kartu kredit. Aduh ya Allah Loli. Aduh. Tuh lu lihat tuh adik-adiknya dikasih kartu kredit. Ya. Iya berapa kamu pencet tadi? Kartu kreditnya? 800.000? Oh iya oke. Tuh. Tuh lihat adik-adik lu. Dikasih kartu kredit. Jadi gini ya Allah. Tadi kan gue lumayan. Jadi gue, tim lawyer gue, tim sosial media gue, sengaja gue suruh nonton tadi semua supaya tidak ada yang skip, ya kan? Karena gue nggak mau nonton ulang-ulang. Gue mau nonton semua supaya tidak terskip. Jadi sudah ada bagian yang tadi nulis-nulis, ya kan? Apa-apa saja omongan yang keluar dari mulutnya Hanoman dan binatang lawyer itu tadi, ya itu udah dicatat. Itu sebetulnya gue mau berterima kasih juga buat tadi yang preskon. Memang kalian itu otaknya dangkal. Kalian tahu nggak kalau gue itu orangnya selalu ngasih umpan. Umpan gue itu selalu dimakan. Nah itulah. Kegigit ya umpannya ya. Ya, jadi kan tadi udah keluar ya jelas bahwa itu anak masih di bawah umur. Berarti kalau gue bawa itu video lengkapnya, ya sudah selesai. Nah ini kalau dia bawa Komnas Anak gimana nih Niki? Ya bawa aja, mau ke Komnas Anak kek, Komnas Alien kek, Komnas apapun itu, bawa aja. Gak boleh gitu adek. Kan mama bilang gak boleh jahat Kalau atau bisa binatang. ke Komnas perbinatangan deh, kayaknya lebih cocok deh. Apa sih guys yang kalau di PBB yang khusus ini WHO ya? Yang khusus binatang Apa ada sih? tuh satu keluarga itu nggak dikirim aja ke Israel gitu ya? Ya kan kita nggak bisa. Tapi dia memang di lingkungan warganya itu pernah nggak sih? Iya. Ini lanjut tadi ya. Ya lanjut ya. Cita-cita buruan. Ya, gue suruh orang nih. Gue tuh selalu bilang kalau gue lagi keluar isengnya, lagi keluar jahilnya,
ada aja keidean gue yang keluar kan. Gue suruh Ide deh orang, tuh ya. ya gue suruh orang untuk memantau rumahnya, jam berapa dia keluar, itu semua ada videonya, jam berapa dia keluar, segala macam. Setetangga-tetangganya bukan interogasi ya, lebih ke apa, nanya gitu, bagaimana kelakuan keluarganya, bagaimana perilaku sehari-hari. Memang nggak disukain di satu Ya kan? di satu wilayah itu ya, bukan tetangga. Bisa kita kan kalau ada rumah samping-sampingan gitu ya, tapi ini satu wilayah situ memang mereka nggak ada yang suka gitu. Cuman dasar ini keluarga nggak tahu malu ya, jadi ya dia bertengkar aja di situ gitu. Jadi itu rumah isinya itu 6 apa 7 orang, gue agak-agak lupa ya. Ada 6 atau 7 orang diisi sama 6 sama, bukan orang ya, binatang ya, jatuhnya binatang karena kayaknya kayak Hanoman, kayak ini, kayak apa sih monyet yang itu, yang bekantan, kayak bekantan ya. Iya. Isi sama 7 bekantan ini ya. Memang nggak ada malunya. Pokoknya jangan deh lagi-lagi sangkut pautin aku ke cerita-cerita mereka. Sudah cukup, sudah. Spill tipis aja nggak apa-apa Yolo. Kalau Niki marah bilang aja ke aku. Tapi kita tetap belain. Ngagetin dok, kadang-kadang dok tahu-tahu telepon marah-marah, kan bukan gue yang bikin Kita nyangkutin Niki itu untuk ngebela dia. Kaget banget. Ya Allah, lu bilangin ya sampai ada nama gue kesebut di situ, gue laporin. Ih, emang gue yang bikin press conference. Ntar aku blokir dulu, kalian jangan matiin lagi. Iya, boker deh dok. Si Bem mana? Suruh Bem yang live. Ya pokoknya kayak gitu ya. Yang nih sekali doang nih gue bakal ngomong begini. Gue nggak akan ngomong yang kedua, yang ketiga enggak. Sekali aja nih ya. Dari kemarin kan nanya terus ya. Ini udah gue jelasin semuanya ya. Jadi pertama nggak usah kasihan sama anak orang kaya. Ya, tuh anak tuh anak orang kaya, bukan anak orang sulit, bukan anak orang susah. Insya Allah, ya dia itu kalau masih sama gua sampai umur 30 tahun masih terjamin hidupnya sama gua. Tabungannya dia tuh bukan 100-200 juta, guys. Deh, ya lo. Tak dulu. Ya udah lu ngomong bentar. Gue udah mau ambil gambar dulu. Ngomong. Iya, tabungan dia tuh bukan 100-200 juta guys. Sama kalian tabungan dia tuh paling banyak ya, karena dia anak satu-satunya perempuan. Jadi dari dulu tuh sudah diperhitungkan semua ya, biaya pendidikannya, biaya nanti ketika dia sudah dewasa, karena harus dikasih bekal ya kan. Karena kan kalau perempuan nanti menikah pasti dibawa sama laki-laki. Gue nggak mau anak gue susah, nanti ikut laki, nanti dia diapa-apain atau lakinya gimana-gimana. Tapi ya gue berharap sih jangan laki yang mukanya kayak Beruk, yang kayak Hanoman ya. Karena ya kalau mau hidup yang sejahtera ya harus cari pasangan yang sejahtera. Kalau mau ikutin hidup kayak gaya kayak miminya, kayak ibunya ini ya yang dimaki-maki, ya harus tunjukin bahwa dia bisa berdiri di kakinya sendiri gitu. Tapi kalau awalannya aja udah begini parahnya, gua sih bukannya mau bikin down atau gimana. Gua 1000%, 1.000.000% yakin itu anak tidak akan jadi sukses. Tapi Niki, sampai terakhir pun lu masih doain dia ya Niki ya? Oh, terakhir doa gua itu kalau nggak salah 2 minggu lalu. Gua aja masih ingat doa gua terakhir. Yang lu nangis itu kan? Ya. Nangis sampai pagi. Ya. Tapi lu ada, nih kita fair-fairan lah. Lu ada pesan terakhir nggak nih kalau misalnya istilahnya kalau dia masih mau dengerin? Terakhir, dengar ya. Ini karena ya udah jadi balik lagi, ini sudah jadi konsumsi publik ya. Pesan terakhir, semua orang tua dan anak pasti ada clash-nya, pasti ada ributnya. Nggak ada orang tua sama anak itu jalannya mulus tuh. Gua rasa selama gue 38 tahun hidup, gue belum pernah dengar tuh yang namanya ibu sama anak tuh nggak ada yang berantem, belum pernah. Senyaman-nyamannya di dalam keluarga pasti ada yang ribut, nggak mungkin nggak. Ya, pesan gue, kalau lu mau membuktikan bahwa lu bisa hidup sukses dan settle untuk di kemudian hari ya harus dirubah dari sekarang. Pertama apa? Jauhin orang-orang yang
yang kayak si Fadel ini keluarga pembonsai. Itu Fadel itu keluarga pembunuh loh. Bisa dicek di Google. Jadi omnya dia itu ngebunuh keluarga plus anak kecil. Kalau nggak salah dihukumnya seumur hidup. Maksudnya gua tuh juga tidak bisa bilang bahwa apa ya, harus kata-katanya harus sederhana ya. Maksudnya ya siapa aja boleh deket gitu kan. Tapi kalau untuk tapi kalau untuk dijadiin pasangan atau apa, emaknya aja yang udah selektif aja masih ditipu sama laki. Padahal mukanya nggak ada yang kayak Hanoman atau kayak Beruk ya kan. Tapi masih ditipu gitu kan. Apalagi yang kayak Hanoman gitu, yang kayak Beruk gitu ya kan. Setidaknya kita juga harus bisa selektif untuk memilih pasangan. Even though nantinya kedepannya tidak lancar, tidak mulus, ya sudah nggak apa-apa. Tapi harus dilihat background keluarganya. Alhamdulillah background keluarga gue mungkin yang hancur gue doang pernah masuk penjara. Selebihnya keluarga gue itu rata-rata berpendidikan tinggi. Bahkan gue punya tante yang dia profesor sekarang. Dan dia sekarang sudah profesor, sekarang dia udah punya apotik di daerah Bogor, ya kan. Kalau dari keluarga gue selalu mentingin satu pendidikan. Biar bagaimanapun pendidikan itu penting. Untuk apa sih pendidikan itu penting? Ya untuk bekal diri sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk bekal diri sendiri. Makanya kenapa keluarga gue itu selalu, mungkin di keluarga gue yang gak ada S1-nya itu gue. Karena gue waktu D3 itu gak lulus, karena gue memilih jalan gue, karena gue mau kayak gini, gue pun pernah kelas sama orang tua gue ya. Dan gue membuktikan sama orang tua gue bahwa gue bisa sukses lebih dari kalian atau lebih dari siapapun. Dan akhirnya gue buktikan. Sekarang gue sukses, menurut gue sudah sukses menurut gue. Tapi kalau menurut orang lain gue belum sukses, ya itu menurut orang lain. Kita kan gak bisa tutup mulut orang satu-satu, ya kan? Jadi kalau mau deket sama orang, kita harus lihat apanya ya? Bebet bibit bobot. Bebet bibit bobotnya. Itu penting. Kenapa? Karena itu untuk berkelanjutan ke depannya. Kalau dari backgroundnya saja sudah tidak baik, ya kan? Biar bagaimanapun, misal omnya dia yang membunuh, gitu kan? Tapi kan itu darahnya, maksudnya keluarganya gitu kan. Otomatis kan pasti pertama, oh orang-orang ini keras berarti. Ya buktinya itu anak digebugin ya kan. Digebukin, diancam, dipaksa, dijadikan sapi perah ya kan. Tapi menurut lo ini dia di bawah tekanan gak sih? Kalau menurut gua, Yolo, gua ini kan detektif ya. Jadi gue sudah pegang semua bukti-bukti yang ada. Gue ini kalau walaupun mulut gue ini bilang, oh ya saya tidak mau terima anak itu lagi. Tapi gue masih punya hak untuk mengecek apapun yang terjadi. Ya, kalau ditanya, ya gue memang nggak mau terima dia lagi. Kenapa? Karena sudah banyak sekali kebohongan-kebohongan. Udah bikin gemparnya luar biasa gitu kan. Indonesia loh. Keluarga gua yang nggak pernah aneh-aneh dibawa-bawa, dibilang keluarga ini itu segala macam. Padahal neneknya, tantenya, omnya itu sayang semua sama dia. Nggak ada yang nggak sayang. Kenapa semua pada sayang sama dia, termasuk teman-teman gua? Karena satu-satunya cucu perempuan itu ya cuman dia. Oke. Ngerti gak? Dia tuh satu-satunya cucu perempuan. Apapun yang diminta itu pasti terwujud. Nggak mungkin nggak. Terus kalau ada orang juga yang bilang, ya anak kan cerminan orang tua. Dengar ya, gue punya temen rata-rata baik semua. Tapi ada orang tuanya yang bejat, tapi anaknya memilih untuk baik. Ada orang tuanya baik banget, mengerti dengan agama lah, pokoknya udah hatam lah tentang agama. Ternyata anaknya hancur, ya kan? Jadi gue kadang-kadang suka nggak ngerti sama netizen, kadang-kadang mengartikan buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Pohon yang mana, jatuhnya kemana? Banyak lah, kita nggak usah. Jadi gini, gue kasih contoh satu, anaknya Pak Haji Roma Irama deh. Pak Haji nggak pakai narkoba kan? Tapi anaknya 2 kali di penjara kasus narkoba.
Pak Haji, saya nggak ikutan nih. Niki yang ngomong. Ya, itu kan udah masuk ke berita-berita. Iya, Itu iya. kan benar. Kalau Kalau Lido, peace. selagi omongan yang itu sudah tersebar luas di berita, nggak ada masalah. Nah, itu contoh aja, itu contoh. Mana lagi contoh? Banyak sebetulnya di lingkungan gua itu. Makanya gua tuh kadang-kadang suka bingung sama netizen tuh. Terus ada lagi yang bilang, iya, lu harusnya bayarin dong. Ada tuh si apa